Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Alhamdulillah ikhwah sekalian, kita bisa kembali berjumpa dalam kajian rutin. Insyaallah di subuh kali ini kita melanjutkan pembahasan kitab Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim fi Adabil Alim wal Muta'allim karya Syekh Badruddin Ibnu Jamaah rahimahullah. Di pembahasan adab seorang murid bersama syekhnya ya. Yaitu yang ke-10, poin yang ke-10 sekarang. Al-Ashir ya. Silakan yang mau baca siapa? Yang siap silakan. Al-Ashir. Tidak ada yang siap? Ana Ustaz. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sandi ya. Ya, betul Ustaz. Pak Sandi dari mana, Pak? Dari Kuwait Ustaz. Tinggal di Kuwait. Iya, betul Ustaz. Oh, insyaallah. Belajar Ustaz sama Ustaz. Ya. Alhamdulillah ya. Fadal. Halaman 107 saja. Iya, iya. Tadhkiratus Sami' Pak Imron. Al-ashiru idza sami'a syaikha yadhkuru hukman fi mas'alatin aw fa'idatan mustarobatan aw yahki hikayatan aw yunshidu syi'ran wa huwa yahfadhu dzalika asgha ilaihi isgha'a mustafidin lahu fil hali muta'attishin ilaihi farihin bihi ka'annahu lam yasma'hu qattu. Ya, diterjemahkan dulu coba. Al-ashiru, poin yang ke-10, idza sami'a syaikha, ketika mendengar syekh, yadhkuru hukman fi mas'alatin, mendengarkan hukum, Menyebutkan hukum dalam masalah, atau faidatan, atau menyampaikan faidah, keutamaan, mustagir, bukan keutamaan, ini maksudnya faedah keilmuan ya. Atau faedah keilmuan, mustagrobatan. Apa dari kata gharib apa? Kedekatan Ustaz? Bukan, gharib. Gharib. Asing, bukan. Ya, faedah yang asing. Faedah yang asing, au yahki hikayatan, atau menyampaikan hikayat. Ya, menceritakan suatu hikayat, cerita. Atau menceritakan suatu hikayat, au yunshidu syi'ran, atau menyandungkan syair. Wa huwa yahfadhu dzalik, dan dia menghafal seperti itu. Menghafal hal itu. Dan dia menghafal hal itu. Asgho ilaihi isgho'a mustafidin lahu fil hali. Asgho itu apa? Memperhatikan. Memperhatikan ilaihi kepada kemana? Kepada guru itu. Asgho atau memperhatikan kepada guru, isgho'a dengan memperhatikan, mustafidin untuk mengambil manfaat. Jadi perhatian orang yang mengambil manfaat kepadanya. Perhatian orang yang mengambil manfaat kepadanya. Mustafidin lahu, kepadanya, fil hali, dalam kondisi tertentu. Dalam kondisi itu pada saat itu. Dalam kondisi saat itu,
muta'atishin ilaihi, muta'atishin Dari atos apa atos? haus. Ya, berarti orang Muta'atishin yang ilaihi, haus haus ilmu padanya. tadi. Hmm. Farihin bihi, kemudian bergembira kepada guru, ka'annahu seperti Seakan-akan dia akan lam yasma'hu qattu, tidak mendengar qattu itu sama sekali, belum mendengar sama sekali. belum mendengar sama sekali. Ya, saya sampai situ dulu aja. Oke, jadi ini yang ke-10 ya, adab di sini di pinggir ada catatan adabul istima' li syekh, adab mendengar kepada syekh, kepada guru. Jadi bagaimana nanti ini cukup rinci ya penjelasan Ibnu Jamah ini, sampai hal-hal yang rinci beliau sebutkan. Ya, maka sebetulnya sangat penting sekali ini muatan ya, yang adab yang terkandung di kitab ini bisa diajarkan khususnya kepada para pelajar, para santri sekarang yang sudah tidak memperhatikan adab gitu ya. Ini perlu diajarkan. Bahkan di sini sangat rinci sekali ya tata caranya seperti apa beradab kepada guru itu. Jadi apabila seorang murid mendengarkan syekh ya, yang syekh itu sedang menyebutkan suatu hukum dalam satu permasalahan atau suatu faedah keilmuan yang asing, ya, atau dia menceritakan suatu cerita atau menyenandungkan suatu syair. Nah, sedangkan murid itu sudah hafal, dia sudah tahu gitu ya. Jadi apa yang akan disampaikan oleh guru itu, murid itu sebenarnya sudah tahu. Nah ini ya, bagaimana seorang pelajar, seorang santri itu beradab meskipun dia sudah tahu, sudah hafal ya, apa yang disampaikan oleh guru, dia harus diam mendengarkan. Ya, jangan mengatakan, oh saya sudah tahu itu. Ya, jadi belajar mendengar meskipun sudah tahu, sudah hafal apa yang disampaikan oleh guru itu. Dia belajar mendengar. Ya, hendaklah dia asgo ilaihi isgo'a mustafidin lahu. Hendaklah dia memperhatikan, mencurahkan perhatiannya. Jadi asgo itu ada mencurahkan, jadi sungguh-sungguh. Ya, mencurahkan perhatiannya dengan perhatian orang yang memang ingin mengambil manfaat faidah ya kepadanya pada saat itu, ya, sebagai orang yang haus ingin mendengarkan, ingin haus terhadap ilmu, merasa gembira ya dengan yang disampaikan oleh guru itu. Ka'annahu lam yasma'hu. Seakan-akan dia belum mendengarnya sama sekali begitu. Jadi meskipun sudah tahu, dengarkan aja seakan-akan belum tahu begitu. Ini adab mendengar kepada guru. Ya, kadang murid suka sok tahu begitu ya. Dia tahu sedikit langsung menyela gitu kan guru. Begitu. Baik, berikutnya ada yang lain yang mau nyoba? Belum ada yang lain? Assalamualaikum. Ya, salam Pak Solihin. Ya, siapa? Ya, Todol. Coba Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Al-asiru. Yang mana Ustaz? Enggak, yang bawahnya Pak, yang bawah kola atau Kola atau ya. hmm. Kola atau telah berkata atau ini sesungguhnya aku laas mau telah mendengar al hadisa sebuah hadis min rojuli dari seorang laki-laki wa ana a'lamu sedangkan aku yang lebih tahu dengannya minhu daripadanya tentang ilmu daripadanya. Fa'ari Fa'urihi. fa'urihi maka aku
maka menurutnya bukan faurihi maka aku memperlihatkan dari diriku. Faurihi maka aku memperlihatkan dari min nafsi dari diriku ini bahwasanya aku bahwasanya aku uhsinu tidak membaguskan. Bisa La uhsinu minhu syai'an. Aku tidak membaguskan. Tidak baik sama sekali dari tidak lebih baik darinya sedikit pun. Aku tidak lebih baik minhu darinya syai'an ya. Sedikit pun. Wa anhu sedangkan dia tentang dia qala berkata dari dia anhu itu dari Ato juga Ato mengatakan wa anhu dan dari dia maksudnya atau ya Ustaz ya Ato bin Abi Robah ini ya. Ida sabab Ustaz. Inna syaba sesungguhnya seorang pemuda. Inna syaba sesungguhnya seorang pemuda la yuhdasu telah liyatahadatsu telah menceritakan akan berbicara di hadisin dengan sebuah cerita dengan sebuah hadis Pak astami'u lahu maka aku disuruh bukan disuruh maka aku menyimak maka aku menyimaknya ka'ani seolah-olah aku lam asma'u belum pernah mendengarkannya walaqad sami'tuhu dan padahal sesungguhnya aku telah mendengarnya qabla ayyulad sebelum dia dilahirkan gitu Ustaz. Ya, betul. Ya, sudah baik. Nah, jadi contoh dari salafus saleh yang memberikan contoh kepada kita tentang bagaimana pentingnya di dalam mendengarkan, apalagi bagi seorang pelajar yaitu harus banyak mendengar daripada berbicara. Karena yaitu melalui pendengaranlah ilmu itu akan masuk. Kalau kita tidak mau mendengar, justru banyak bicara gitu ya, itu tidak akan masuk ilmu ke dalam diri kita. Makanya kan yang pertama kali dimintai pertanggungjawaban itu adalah pendengaran dulu kan, inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jadi pendengaran dulu. Makanya hikmahnya kenapa Allah menciptakan 2 telinga dan 1 mulut? Artinya supaya kita lebih banyak mendengar daripada berbicara. Dan di sini Atta bin Abi Robah seorang tabi'in, ini muridnya Ibnu Abbas. Ya, padahal Atta bin Abi Robah itu asalnya dia adalah seorang budak, tetapi menjadi ulama besar di Mekah. Ya, Atta bin Abi Robah berkata, inilah asma'ul haditha minar rajuli wa ana a'lamu bihi minhu. Sesungguhnya aku mendengar satu hadis dari seseorang yang dan aku lebih tahu daripada dia ya tentang hadis itu. Fa'urihi min nafsi lalu aku memperlihatkannya bagi diriku dari diriku, artinya dia bersikap seakan-akan dia belum tahu. Ani la uhsinu minhu syai'an. Aku tidak lebih baik daripada dia sedikit pun. Ya, jadi seakan-akan dia belum tahu. Jadi dengarkan. Ya. Nah, justru dengan cara seperti itu seseorang akan mendapatkan faidah meskipun dia sudah tahu. Bisa jadi untuk lebih mengingatkan lagi kan dia menjadi murojaah gitu, mengulang lagi yang dia dengarkan ataupun ada sisi-sisi yang belum dia ketahui karena bisa jadi satu kisah yang sama, satu hukum yang sama ya bisa jadi ada sisi yang baru yang belum dia ketahui, yang belum terpikirkan. Ya. Karena kan
dari satu ilmu, satu faidah atau satu hukum itu kan bisa saja ya ketika orang merenungkannya lagi itu mendapatkan petunjuk-petunjuk yang baru begitu ya. Apalagi kalau misalnya itu berupa Al-Quran, hadis. Itu kan kandungannya sangat banyak sekali. Dengan tadabbur, semakin diulang-ulang itu kan tidak pernah habis ilmunya gitu ya. Petunjuk ilmu yang bisa didapatkan darinya itu tidak pernah habis. Ya, sehingga apa yang menghalangi kita untuk terus mendengar lagi atau membaca lagi. Ya, makanya kita mengikuti kajian-kajian, ya, pengajian. Ya, meskipun ini sudah dibahas, tapi ikuti aja. Bahkan para ulama dulu itu ketika mempelajari suatu ilmu, suatu bidang ilmu atau suatu kitab, tidak merasa cukup sekali gitu. Kita itu kan dengan mempelajari kitab sekali itu merasa cukup gitu. Padahal para ulama itu mereka mengkaji kitab itu berkali-kali, bahkan ratusan kali, ribuan kali, begitu ya. Tidak pernah bosan. Karena mereka merasakan ada kenikmatan dengan ilmu itu. Merasa ada kegembiraan. Begitu ya. Dan tentu ilmu itu mesti membuahkan amal. Ya, karena ketika diingatkan lagi dia kemudian menjadi bahan renungan, introspeksi bagi dirinya, sudah sejauh mana pengamalan terhadap ilmu tersebut, kan begitu. Dan atau juga berkata inna syaba, sesungguhnya seorang pemuda la yatahadatsu bihaditsin, berbicara tentang suatu hadis lalu aku mendengarkannya seakan-akan aku belum mendengarnya, padahal aku sungguh telah mendengarnya sebelum anak muda itu lahir. Jadi sebelum orang yang berbicara itu, anak muda itu lahir, saya sudah lebih tahu daripada dia, tetapi saya mau mendengarkannya. Ya. Fa'in sa'alahu syaihu inda syuru'i fi dzalika an hifdhihi fala yujibu bina'am. Ya, maka jika guru ya bertanya kepadanya ketika memulai, syuruh itu memulai ya, ketika sudah dimulai pembelajaran, ketika guru sedang menerangkan dalam hal itu, lalu guru itu bertanya tentang hafalannya. Jadi, apakah kamu sudah hafal ini? Kan begitu kata guru itu. Ya, anhifzihi. Ya, sudah tahukah ini? Sudah hafalkah tentang ini? Nah, maka kata Ibnu Jamaah, adabnya adalah murid tersebut jangan menjawab iya. Jangan menjawab iya. Kenapa jangan menjawab iya? Lima fihi minal istighnai an syai'i fihi. Ya, karena jawaban iya itu, na'am itu, di dalamnya ada kesan bahwa murid tersebut tidak butuh kepada guru itu dalam hal itu. Artinya murid sudah tahu, iya saya sudah tahu. Artinya ada kesan murid tidak mau lagi mendengarkan karena sudah tahu, karena sudah hafal. Ya, jangan menjawab dengan na'am, jangan menjawab dengan iya. Itu kan hanya pertanyaan pembuka saja begitu ya, seperti halnya Rasulullah bertanya kepada para sahabat karena menyampaikan pelajaran, menyampaikan ilmu ya itu dengan cara didahului dengan bertanya dulu untuk membuka pikiran kan begitu. Misalnya atadruna mal muflis gitu, atadruna mal ghibah, itu kan banyak dalam hadis. Apakah kalian tahu ya tentang ghibah itu apa? Ya, apakah kalian tahu tentang orang yang bangkrut itu seperti apa gitu kan? Jadi membuka pikiran dengan pertanyaan. Ya, nah maka ya kata Ibnu Jamaah, jangan dulu jawab na'am. Karena kalau dijawab iya itu terkesan saya kan sudah tahu jadi tidak perlu lagi mendengar begitu.
Ya, wala yakul dan juga tidak mengatakan la, jangan jawab la juga. Jadi diam aja. Jangan jawab iya, jangan jawab tidak. Kenapa kalau jangan jawab tidak? Lima fihi minal kadzib. Karena di dalamnya ada kebohongan, dusta. Dia kan sudah tahu. Kalau menjawab la berarti bohong. Ya, maka amannya adalah diam, tidak menjawab. Dijawab iya, nanti terkesan dia tidak butuh lagi kepada penjelasan Syekh. Jadi jawab tidak, ya juga itu adalah bohong padahal dia sudah tahu. Nah, maka adabnya adalah diam saja. Ya, bal yakun. Nah, lalu bagaimana solusinya ya? Apa yang harus dikatakan? Ya, tapi ya dia berkata uhibbu an astafidahu minasy. Saya suka, saya ingin untuk mengambil faidahnya dari Syekh. Au an asma'ahu minhu, atau saya ingin mendengarkan. Au ba'uda ahdi, ya sudah jauh masaku, ya artinya meskipun dia sudah tahu tapi itu lama gitu ya, mungkin udah lupa lagi. Waktunya udah jauh. Bang udah ahdi ahdun itu saya bermakna waktu. Au huwa min jihatikum asahu, ya atau dia ya dari sisimu itu lebih benar. Jadi memang ya, saya sudah tahu tetapi engkau lebih benar. Cerita versimu itu lebih benar. Ya, nah fa in alima min hali syai' annahu yu'thirul ilma bihifdhihi lahu masarratan bihi aw asyara ilaihi bi itmamihi imtihanan li dabti aw hifdhihi aw li idhari tahsilihi fala ba'sa bi ittiba'i gharadi syaikhi ibtigha'a maradatihi wasdiyadan li raghbatihi fihi. Nah, kalau seorang murid mengetahui keadaan syekh bahwa syekhnya itu, gurunya itu lebih mengutamakan, ya dia tahu ya dengan hafalannya, karena itu sebagai kegembiraan baginya. Jadi gurunya benar-benar ingin tahu kamu itu sudah hafal atau belum, sudah tahu atau belum. Ya, supaya ingin mendengar, ketika ingin mendengar muridnya sudah hafal, jadi bahagia guru itu. Kalau memang diketahui kondisi syekhnya benar-benar ingin tahu, nah itu boleh dikatakan iya, gitu ya. Itu atau dia berisyarat kepadanya ya dengan eh, menyempurnakannya ya biitmamihi imtihanan lidobtihi. Maksudnya melanjutkan, misalnya syekh itu menyebut ayat lalu sengaja supaya muridnya melanjutkan. Artinya kan imtihanan sebagai ujian ya. Misalnya membacakan hadis tapi sengaja diam ya supaya diteruskan oleh muridnya. Nah, kalau memang diketahui gurunya betul-betul ingin tahu apakah muridnya sudah tahu atau belum, ya jawab. Gitu. Ya, ketika diuji ya maka jawab hafal atau tidak. Misalnya innamal a'malu binniyati, ya gitu kan guru menyebutkan hadis agar diteruskan oleh muridnya. Untuk menguji apakah mereka lidobtihi wahibdihi, untuk hafalannya, penguasaan dobdi dan atau hafalannya. Auli idhari tahsilihi, atau untuk menampakkan hasil dari pembelajarannya itu. Apakah sudah ada hasilnya, sudah masih hafal ataukah tidak, kan begitu. Fala ba'sa, ya maka tidak mengapa mengikuti maksud ya tujuan dari guru ya untuk ibtigha amardatihi, dalam rangka mendapatkan keridoan dari guru itu, wasdiyadan dan menambah ya lirogbatihi, ya keinginannya padanya.
Ya, jadi menambah keinginan guru itu kepadanya ya, untuk semakin semangat gitu ketika melihat muridnya ternyata rajin, ternyata pelajarannya betul-betul sungguh-sungguh diserap gitu ya oleh murid itu, sehingga guru merasa senang, merasa semakin bersemangat untuk mengajarkan. Walayan bagi li talibi an yukarrira su'ala ma ya'lamuhu. Ya, tidak selayaknya, tidak patut ya bagi seorang murid untuk mengulangi pertanyaan apa yang sudah dia ketahui. Wala istifhama ma yafhamuhu, dan bertanya apa yang sudah dia pahami. Fa innahu yudayyi'uz zaman, karena hal itu menyia-nyiakan waktu. Warubbama adjara syaikha, dan barangkali ya dimungkinkan itu juga mengganggu gurunya itu. Ya, qala Az-Zuhri ya berkata, I'adatul hadis, mengulangi pembicaraan, asyadu min naqlil sokhri, lebih berat daripada memikul batu besar. Ya, jadi jadi murid kalau sudah tahu ya jangan mengulangi, bertanya lagi kepada guru. Dia sudah paham tapi bertanya lagi, padahal sudah paham. Nah, itu menyia-nyiakan waktu dan mengganggu kepada guru itu. Makanya kata Az-Zuhri, Ibnu Syihab Az-Zuhri ya mengatakan mengulangi lagi pembicaraan, guru sudah menerangkan, muridnya mungkin kurang perhatian, kurang ini, dia menyuruh untuk mengulang lagi, guru menjelaskan. Itu kata Ibnu Syihab, mengulang lagi pembicaraan, yaitu lebih berat daripada memikul batu besar. Begitu. Wayan bagi an la yuqassira fil isgha'i wat tafahum, ya, maka dan selayaknya, sepatutnya agar murid itu ya tidak kurang ya di dalam bersungguh-sungguh untuk memperhatikan dan memahami. Jadi jangan lalai, yuqassira itu. Jangan lalai ketika memperhatikan, ya, mencurahkan perhatian dan memahami ketika guru menerangkan itu supaya dia paham. Ya, jangan ketika guru selesai sudah menerangkan, dia meminta untuk diulangi lagi. Nah, itu berat bagi guru itu untuk mengulang lagi, padahal sudah dijelaskan. Au yashghala dhihnuhu bifikrin, atau dia menyibukkan pikirannya dengan suatu pikiran, au hadis, dengan suatu pembicaraan, jadi malah ngobrol gitu, malah sibuk ngobrol, guru sedang menerangkan, atau dia malah sibuk mikirin yang lain sehingga apa yang diterangkan oleh guru dia tidak dengarkan. Tsumma yasta'ida syaikhu ma qalahu, kemudian dia meminta gurunya untuk mengulangi apa yang telah dia katakan. Li anna dzalika isaatu adab, karena hal itu adalah buruknya adab. Ya, bal yakunu musgian likalamihi, tetapi justru seharusnya seorang murid itu betul-betul mencurahkan perhatiannya kepada perkataan guru. Hadirul dzihni, ya, akalnya hadir, lima yasma'uhu min awali marrah, kepada apa yang dia dengarnya dari awal, ya, dari awal, didengarkan dari awal supaya tidak ketinggalan. Wa kana ba'dul masyayikh la yu'idu li misli hada. Sebagian masyayikh, guru-guru, ya, tidak mengulangi bagi orang yang semacam ini, ya. Jadi bagi orang yang tidak memperhatikan pada saat diterangkan, dia malah minta lagi dijelaskan oleh guru. Ya, nah, sebagian para masyayikh itu tidak mau lagi mengulanginya. Idza sta'adahu, apabila murid itu meminta untuk mengulangi, wa yajburuhu ukubatan lahu, bahkan
Ya, guru itu menegur, memarahinya sebagai hukuman baginya. Ya, walaupun ada juga gitu ya guru yang lebih bertoleransi ketika misalnya muridnya bertanya lagi apa yang sudah dijelaskan, ya mungkin karena sebab-sebab tertentu gitu ya, dia belum menyerap ya yang disampaikan, itu mau untuk mengulanginya lagi. Wa idza lam yasma' kalama syekh li bu'dihi, dan apabila ya dia tidak mendengar perkataan gurunya karena jauhnya, karena dia jauh posisinya begitu. Aw lam yafhamhu mal isgha ilaihi, atau dia belum memahami padahal dia sudah mencurahkan perhatian kepadanya. Wal iqbali ilaihi, dan menghadap ya, memperhatikan kepadanya. Falahu an yas'ala syai', maka dia berhak ya untuk bertanya kepada guru i'adatahu, ya untuk meminta untuk mengulanginya. Au tafhimahu, atau memberikan pemahaman kepadanya ba'da bayani udrihi, setelah dia menjelaskan uzurnya. Jelaskan uzurnya, karena saya jauh, kurang kedengaran, begitu ya. Saya belum mengerti ya, walaupun saya sudah betul-betul memperhatikan. Jadi dijelaskan uzurnya, alasannya. Bisualin latib, dengan pertanyaan yang lemah lembut. Kemudian yang ke-11, ada berbicara bersama syekh ketika dalam pembelajaran. Al-hadi asyar, yang ke-11, alla yasbiqa syaikha ila syarhi mas'alatin aw jawabi su'alin minhu aw min ghairihi, atau dari yang lainnya. Jangan mendahului guru kepada menjelaskan satu permasalahan, ya, atau menjawab satu pertanyaan darinya, ya, atau dari yang lainnya. Ya, jadi ketika ada permasalahan, guru akan menjelaskan, tapi murid ini dia mendahului guru, seakan-akan dia lebih pintar, ya, atau menjawab pertanyaan padahal guru tidak menyuruh, dia menjawab pertanyaan, ya, jawab pertanyaan. Jadi seakan-akan ya dia lebih tahu daripada guru itu, ya, darinya atau dari yang lainnya. Wala yusawiqahu fihi, dan janganlah dia berlomba dengan guru, seakan-akan mau mengadu ilmu bersama guru itu. Wala yudhiru ma'rifatahu bihi, dan jangan menampakkan pengetahuannya dengannya. Au idrakahu lahu qabla syekh, atau pengetahuannya ya kepadanya sebelum syekh. Fa in arada sya'alaihi dzalika ibtidaan wal tamasahu minhu fala ba'sa. Nah, jika guru itu mempersilahkan kepadanya hal itu di awalnya, ya, dan memintanya, ya. Jadi kalau memang guru mempersilahkan agar menjawab, agar jelaskan, ya, menjelaskan, nah baru silakan. Kalau memang dipersilahkan, fala ba'sa, tidak mengapa. Tapi kalau tidak dipersilahkan, ya jangan mendahului guru. Itu mengesankan bahwa dia merasa lebih pintar daripada guru itu. Wayan bagi Allah yakto'a ala syaihi kalamahu, dan selayaknya, ya, sepatutnya dia tidak memotong ya pembicaraan guru. Ayya kalamin kana, ya, dengan perkataan apapun. Perkataan apapun itu. Wala yusabiqahu fihi, jangan berlomba, ya, jangan mendahuluinya padanya. Wala yusabiqahu, ini hampir sama tadi. Bal yasbiru hatta yufrigo syaihu kalamahu, ya, harusnya ini fathah karena menjadi maf'ul bih. Ya, tapi dia sabar sampai guru itu menyelesaikan pembicaraannya, summa yatakalam, kemudian baru dia bicara. Wa la yatahadatsu ma'a ghairihi wa syaihu yatahadatsu ma'ahu. Jangan dia berbicara bersama orang lain padahal guru sedang berbicara dengannya.
au ma'a jama'atil majlis, atau bersama jamaah di majlis itu. Wal yakun dhihnuhu hadiran fi jihati syai, dan hendaklah pikirannya itu hadir ke arah syekh bihaitsu idza amarahu bi syai', di mana apabila dia memerintahkan sesuatu, au sa'alahu an syai'in, atau bertanya kepadanya tentang sesuatu, au asyara ilai, atau berisyarat kepadanya, lam yuhwijhu ila i'adatihi thaniyan. Ya, jangan membuat syekh itu untuk mengulanginya. Jadi ketika guru memerintah, jadi betul-betul perhatikan ke arah syekh. Jangan ketika guru sudah memerintah atau bertanya kepada dia, dia mengatakan apa gitu kan. Jadi tidak, ya itu kurang adab. Dia betul-betul dengarkanlah apa yang guru bicarakan. Guru berbicara kepada dia, baik itu merintah atau bertanya. Jangan dia itu membuat guru itu, supaya guru itu mengulangi lagi perintahnya, mengulangi lagi pertanyaannya. Bal yubadiru ilaihi musri'an, ya. Tetapi hendaklah dia bersegera kepadanya dalam keadaan cepat. Wala yu'awidhu fihi aw ya'tarid alaihi biqaulihi fa illam yakunil amru kadza, ya, atau dia ya'tarid alaihi memprotes, menyanggahnya dengan mengatakan kalau urusannya tidak begini, jadi dia malah mau mendebat kepada guru. Ya, kata guru bertanya ini, guru memerintahkan ini, dia malah menyanggah. Itu tidak boleh seperti itu. Ikuti apa yang guru perintahkan. Ya, jangan kemudian kita membuat iktirad, ya, membuat sanggahan kepada guru itu. Jadi ngajak debat dengan guru. Yang ke-12 adabu khidmati syekh, ya, adab berkhidmat kepada guru, ya. Jadi membantu guru. Asani asyar yang ke-12, ya, idza nawalahu syaihu syai'an tanawalahu bil yamin. Kalau guru itu memberikan sesuatu, ya, kepada murid, maka hendaklah murid itu menerimanya dengan tangan kanan. Nah, ini adab yang udah jelas, ya. Ya, tentang tangan kanan, ya, menunjukkan adab, kesopanan, karena memang dalam hal-hal baik Rasulullah mencontohkan dengan tangan kanan. Ya, begitu. Bahkan kaitannya juga kenapa dengan tangan kanan? Karena kita menginginkan orang-orang kelompok ashabul yamin, ya, di akhirat kelak, ya, di saat di padang mahsyar, termasuk golongan ashabul yamin, sehingga kita melakukan hal-hal yang baik itu dengan tangan kanan, ketika memberi, ketika menerima dengan tangan kanan, ya, ketika masuk masjid dengan tangan kiri, ya, makan dan sebagainya, ya, wudu, ya, bersuci itu mulai dengan tangan kanan. Wa inna walahu syai'an nawalahu bil yamin. Kalau murid itu memberi, ya, sebaliknya murid memberikan kepada syekh, ya, juga memberinya dengan tangan kanan. Fa in kana waraqatan yaqra'uha, kalau itu berupa kertas, ya, yang akan dia baca. Ya, kafut, ya, seperti fatwa, ya, au qissa atau kisah, au maktubin syar'i, atau tulisan yang berisi ilmu syariat, ilmu syar'i di situ, wa nahwi dzalika, ya, dan yang semacamnya. Jadi dia mau memberikan kepada syekh, jadi syekhnya meminta, saya ambilkan kertas itu. Dia memberikan kepada syekh itu, nasyaroha, ya, nasyaroha itu maksudnya membukanya. Jadi buku yang akan diberikannya itu dalam keadaan terbuka, sudah dibuka, ya, mana yang diinginkan oleh guru itu untuk dibaca. Ya, dibantu oleh murid itu, ya, dibantu
kemudian menyerahkannya summa dafa'aha ilaihi. Wala yadfa'uha ilaihi matwiyatan, jangan menyerahkan kepada guru itu dalam keadaan tertutup, illa idza alima, kecuali apabila dia mengetahui, auzanna, atau menganggap, ya, beranggapan kuat, isaro syaikhi lidzalik, syekh lebih ingin seperti itu. Jadi kalau memang tahu bahwa guru ingin lebih ingin bukunya itu tertutup, ya dia terimanya, ya kalau memang gurunya ingin lebih seperti itu, ya kita berikan dalam keadaan tertutup. Itu dalam rangka membantu syekh itu. Ya, jangan terlalu membuat syekh itu menjadi terlalu sibuk gitu, maka murid harus sebisa mungkin membantunya. Wa idza akhadha minasy-syaikhi waraqatan badara ila ahdiha mansyuratan qabla an yatuyaha ya au yuratibaha. Bukan yuratibaha, yutarribaha. Apabila dia mengambil dari guru suatu kertas, ya, atau suatu lembaran, suatu buku, maka dia bersegera untuk mengambilnya dalam keadaan terbuka sebelum guru itu menutupnya. Jadi jangan nunggu guru sampai nutup dulu, segera ambil. Biarkan murid itu yang nutupnya, begitu. Au yutarribaha, atau yutarribaha itu dari tarroba. Yutarribu tatriban dari kata turob, tanah. Ya, maksudnya apa? Nah, ini zaman dulu, ya, kondisi dulu. Itu kan ketika misalnya syekh itu menulis di kertas, menulis dengan tinta. Tinta itu kan basah, ya. Tinta itu basah, lama keringnya. Kalau ditutup itu akan menjadi rusak, tulisan-tulisannya itu jadi bercampur kan dengan luntur gitu. Tintanya itu bercampur jadi rusak sudah tulisannya, jadi hilang, tidak jelas. Ya. Nah, jangan nunggu guru itu, nah biasanya menggunakan tanah merah untuk mengeringkan tinta itu. Jadi dulu itu menggunakan tanah merah, ya, untuk segera mengeringkan tinta itu. Nah, jangan nunggu guru berbuat seperti itu, biarlah murid ngambil, ya, dia yang melakukan itu. Jangan biarkan guru, ya, melakukan itu. Ini sebagai adab, ya, berkhidmat kepada guru itu. Wa idza nawala syaikhu kitaban nawalahu iyahu, ya, muhayyaan li fathihi wal qiraati fihi min ghairi ihtiyajin ila idaratihi. Ya, jika apabila syekhnya itu memberikan suatu kitab, ya, suatu buku, bukan gurunya tapi muridnya mau memberikan kepada syekh, ya, ini hampir mirip dengan yang sebelumnya. Ketika ingin memberikan suatu kitab buku kepada syekh, hendaklah seorang murid memberikannya itu dalam keadaan sudah siap terbuka dan siap untuk dibaca, tanpa perlu untuk mengaturnya lagi ila idaratihi. Jadi maksudnya ketika kita memberikan buku kepada guru ingin membacanya dan ingin membaca bagian tertentu dari buku itu, maka murid harus berusaha menyiapkan dulu agar ketika diberikan kepada guru itu sudah siap, ya. Gitu. Jangan membiarkan guru itu suruh nyari dulu, ya, guru nyari dulu. Jadi ini adalah khidmat kepada guru, membantu guru itu. Fa in kana la aliyanzura fi maudi'in muayyan, ya, faliyakun maftuhan kadzalik wa yu'ayyinu lahul makan. Ya, maka jika
dia ingin melihat pada tempat tertentu, maka hendaklah terbuka juga ya. Jadi menginginkan membaca ya bagian tertentu dari buku itu, maka ya murid menyiapkan ya agar sudah terbuka, agar langsung dibaca, dan juga membantu ya mencarikan. Misalnya guru ingin membaca tentang ini, tentang bagian tertentu, dia mencarikan dulu, ya membuka ya agar sudah tersedia untuk dibaca. Wala yahdipu ilaihi syai'a hadfan min kitabin aw waraqatin aw ghairi dzalik wala yamuddu yadaihi idza kana ba'idan. Ya, ini jangan melempar kepadanya sesuatu, ya melempar buku kertas. Ini kan tentu sangat tidak beradab ketika guru menginginkan mengambil sesuatu dilempar, itu sangat tidak beradab sekali. Dan juga jangan mengulurkan tangannya apabila jauh. Jadi posisi murid dengan guru agak jauh, diulurkan tangannya begitu. Ya, atau juga jangan membuat syekh agar dia mengulurkan tangannya juga untuk mengambil atau memberi. Jadi posisinya jauh. Misalnya guru meminta sesuatu atau memberi sesuatu, jangan biarkan membuat guru itu dia mengulurkan tangan karena jauh. Jangan. Ya, tapi dengan cara apa? Bal yaqumu ilaihi qaiman, tapi berdirilah, datangi kepada guru. Gitu. Jadi jangan jauh diulurkan tangan begitu. Ya, murid itu datang kepada guru supaya dekat, lalu memberikan atau menerima. Begitu adabnya. Wala yazhabu zahfan, dan jangan juga merangkak, ya gitu. Menghadap kepada guru dengan cara merangkak, nah, itu tidak beradab. Tapi berdiri. Jadi betul-betul punya kesungguhan, ya sigap gitu ya untuk berkhidmat kepada guru. Tidak malas. Sekarang murid ada yang malas membantu guru itu. Ya, gitu. Ini adab-adab yang perlu kita ajarkan kepada pelajar, kepada anak didik, kepada murid-murid yang barangkali sudah tidak lagi diperhatikan. Ya. Wa idza jalasa baina yadayhi kadzalik, dan apabila dia duduk di hadapannya, begitu juga falayak rubu minhu kurban kasiron. Jangan terlalu dekat. Ketika duduk bersama guru jangan terlalu dekat. Ya, yun sabu fihi ila sui adab, yang bisa dinisbatkan kepada buruknya adab. Jadi jangan menganggap kayak teman sendiri gitu ya. Tapi tetap harus ada, kita menjaga kehormatan guru itu. Wala yada'u rijlahu aw yadahu aw syai'an min badanihi aw siyabihi ala siyabi syekh. Ya, jangan meletakkan kakinya atau tangannya atau sesuatu dari badannya atau bajunya di atas pakaian syekh. Nah, itu enggak sopan. Ya, jadi naruh kaki, naruh tangan di atas bajunya syekh. Ya, walaupun baju itu tidak dipakai, sedang tidak dipakai oleh guru itu. Ya, apalagi kalau sedang dipakai kan begitu. Ketika tidak dipakai pun ya jangan. Ya, itu enggak sopan. Jadi kita naruh tangan kita di atas bajunya syekh, kakinya. Ya. Itu awisadatihi, atau di atas bantalnya. Ya, ada bantal lalu kita naruh tangan kita di atas bantal guru, au sajadatihi, atau sajadahnya. Bisa bermakna karpet juga sajadah. Ya, wala yusiru ilaihi biyadihi, jangan menunjuk kepada guru dengan tangannya, begitu nunjuk ke guru. Au yuqarribuha min wajhihi, ya, atau dekat ya, dia mendekatkan kepada wajahnya. Jadi
mendekat ke wajahnya begitu, itu enggak sopan. Au sadrihi atau ke dadanya, au yamassu biha syai'an min badani atau mengusap badan syekh, itu juga termasuk tidak beradab. Wa idza nawalahu qalaman liyaktuba bihi falyamudahu qabla i'ta'ihi iyahu. Ya, jadi kalau guru hendak memberikan pulpen, nah, kalau pulpen zaman dulu kan beda dengan sekarang ya. Pulpen zaman dulu tintanya kan harus dicelupin ya. Jadi dicelupkan ke wadah tinta begitu untuk menulis itu kan begitu. Penanya itu. Nah, jadi kalau guru yang mau memberikan pulpen itu untuk dicelupkan ke dalam tinta agar dia nulis, kan mau nulis ya, mau dicelupkan ke tinta itu. Nah, hendaklah murid itu segera menyodorkan tempat tintanya itu sebelum guru itu memberikan. Jadi sebelum tangannya sampai kepada murid, tangan guru sampai kepada murid, hendaklah dia mengulurkan. Jangan nunggu supaya guru itu mengulurkan dulu tangannya, udah nyampe baru gitu. Itu menunjukkan kemalasan. Jadi justru sodorkan lebih dulu kepada guru. Wa in wado'a baina yadaihi dawatan. Nah, kalau jika dia meletakkan murid itu meletakkan dawatan itu tadi tempat tinta ya. Jadi mau meletakkan tempat tinta di hadapan guru, hendaklah ketika diletakkan tempat tinta itu maftuhatal aghdiyah, tutupnya udah dibuka. Ya, jadi betul-betul khidmat kepada guru tuh. Jangan biarkan guru yang buka sendiri. Dibukain gitu ya, bukain oleh murid itu. Muhayyatan lil kitabah minha, agar sudah siap dia untuk bisa menulis. Ya, jadi ini hanya contoh-contoh saja. Pada hakikatnya bagaimana betul-betul seorang murid itu berkhidmat kepada guru. Jangan malas berilmu. Karena disitulah keberkahan. Orang mendapatkan keberkahan ilmu. Ya, dia betul-betul berkhidmat kepada gurunya itu. Ya, bukan malah malas gitu ya. Untuk membantu guru, dibiarkan guru sibuk sendiri gitu ya, dia hanya ya diam aja ingin nerima ilmunya, tapi bantu. Wa inna walahu sikinan fala yusawwibu ilaihi syapratahu. Nah, ini masih panjang ya Bapak sekalian. Ini kita cukupkan dulu sampai situ ya pembahasannya. Barangkali ada yang mau ditanyakan kaitan dengan pembahasan ini. Baik, cukup ya insyaallah. Kalau tidak ada kita tutup pembahasan kita pada pagi hari ini. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Qulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun Ustaz.